Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman nih? Semoga masih pada sehat ya, masih pada semangat belajarnya. Karena tinggal beberapa hari lagi nih, kita sudah bisa melihat ya jadwal seleksi tes CPNS ya, pembukaan seleksi tes CPNS 2023. Nah, mungkin teman-teman bisa dikebut lagi nih dari belajar sama latihan soalnya, karena tinggal menghitung beberapa minggu lagi nih, pelaksanaan tes CPNS akan dilaksanakan. Dan juga saran nih buat teman-teman, mungkin bisa untuk ikut memperbanyak tryout ya untuk gambaran supaya bisa mengukur nih sampai sejauh mana belajar dan latihannya. Nah, syukur-syukur teman-teman juga bisa tembus sampai 450 nih. Ya, jaga-jaga aja ya, cuman buat mengamankan nilai supaya ada gambaran nih. Teman-teman sudah konsisten dengan nilai segitu, kemudian nanti waktu tes CPNS ya mungkin akan segitu juga teman-teman ya, karena teman-teman sudah mendapatkan gambaran mengenai sudah terbiasa ya latihan-latihan soal. Nah, di dalam video terbaru kali ini saya akan melanjutkan nih dari video sebelumnya yang part satu, yaitu melanjutkan membahas mengenai soal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana teman-teman yang baru bergabung bisa ditonton dulu nih video part satunya supaya ada kejelasan nih, ada kelanjutan ke part 2-nya. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan contoh-contoh soal yang mirip dengan tes-tes di TWK sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Seperti ini mungkin yang teman-teman cari, di mana ada implementasi dari pasal dengan kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian ada yang membahas mengenai pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar, di mana pokok-pokok dari Undang-Undang Dasar ini itu merupakan penjabaran yang banyak sekali yang bisa dikembangkan. Nah, mungkin di sini bisa membantu nih teman-teman dalam tahu dalam tipe-tipe dari soal-soal Undang-Undang Dasar yang tidak hanya menghafal pasal saja, gitu ya. Nah, saya minta bantuan juga nih sama teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang nih, membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS 2023 ini. Nah, kita mulai saja langsung ke soal yang pertama. Nah, ini ya, saya bacakan ini soalnya yaitu mengenai pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman, di mana yang ditanyakan yaitu Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi tertinggi dalam konteks tata negara, betul ya? Nah, secara kontekstual ada 4 pokok pikiran yang kita tahu bahwa ada alinea 1, 2, 3, dan 4. Nah, tentu teman-teman itu harus hafal juga nih setiap pokok pikiran dari setiap alineanya, alinea 1 pokok pikirannya apa, alinea 2 pokok pikirannya apa, alinea 3 apa, 4 apa gitu. Karena ini merupakan soal-soal yang sering keluar nih dari tahun ke tahun mengenai bab Undang-Undang Dasar ya. Saya lanjutkan. Nah, jika pokok pikiran dalam alinea kedua ini, nah ditanya ini pokok pikiran Undang-Undang Dasar ya pada alinea kedua ya, tentang keadilan sosial. Nah, di mana pokok pikiran alinea kedua ini membahas tentang keadilan sosial nih teman-teman. Nah, dapat dianggap sebagai landasan moral bagi tindakan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. Nah, kebijakan inklusif ya. Inklusif itu berarti kebijakan yang mengajak, mengajak. Jadi pemerintah ini mengajak, pemerintah itu membangun supaya kita tuh turut eh, mematuhi segala perintah dari yang sudah diatur dari pemerintah gitu ya. Nah, yang ditanya adalah maka tindakan manakah yang paling tepat untuk menggambarkannya. Nah, di sini sudah disajikan nih dari pilihan-pilihannya dari A, B, C, D, dan E. Ini merupakan pengembangan dari masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari, di manakah yang ditanyakan ini manakah dari jawaban ini yang berkaitan dengan landasan moral dari keadilan sosial gitu ya teman-teman. Nah, dari pertanyaan A ya, meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Ya, ini merupakan kalimat positif ya, mungkin bisa. Kemudian menarik diri dari upaya memberantas kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ini tentu kalimat negatif teman-teman ya. Ini mungkin kita kesampingkan dulu.
Kemudian yang C, meningkatkan upaya untuk memberikan pekerjaan pelatihan kepada semua lapisan masyarakat. Mungkin bisa ini kalimat positif. Yang D, memberlakukan pajak yang lebih berat kepada kelompok berpendapat rendah. Ini kalimat negatif ya teman-teman, jadi bisa kita sampaikan lagi. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan pemberian bantuan sosial kepada semua masyarakat. Ini juga kalimat positif. Nah, mungkin kita urai lagi ya, jadi dari A, C, dan E nih, di mana kita temukan bahwa dari yang A dulu nih, meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Tentu ya teman-teman, di mana pendidikan ini merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan, di mana tidak akan membedakan segala lapisan maupun latar belakang ekonomi dari masyarakat. Jadi masyarakat semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas tentunya ya. Berarti yang A ini kita keep juga. Kemudian yang C tadi meningkatkan upaya untuk memberikan pekerjaan dan pelatihan kepada semua lapisan masyarakat. Tentu ini merupakan pernyataan positif, tapi mungkin ini kurang tepat ya teman-teman, di mana memberikan pekerjaan dan pelatihan kepada semua lapisan masyarakat, di mana kita tahu bahwa di Indonesia ini lowongan pekerjaan itu merupakan hal yang terbatas ya, di mana mungkin lebih baiknya pemerintah ini memprioritaskan dulu nih kepada kelompok-kelompok yang di mana memiliki latar belakang atau ekonomi yang kurang gitu ya, sehingga terjadi kesamaan, kesetaraan ya antara masyarakat ini, sehingga bisa membantu juga ekonomi sehingga terjadi keadilan sosial nih untuk masyarakat yang kelompok-kelompok khusus nih, kelompok-kelompok di kalangan menengah ke bawah gitu harusnya. Jadi yang C kita singkirkan dulu ya. Nah, kemudian yang E ini meningkatkan pemberian bantuan sosial kepada semua lapisan masyarakatnya. Ini mungkin yang opsi E ini sama ya teman-teman, sama dengan opsi yang C, di mana tentunya untuk pemberian bantuan sosial ini terutama difokuskan dulu ya untuk masyarakat yang menengah ke bawah dulu gitu, karena bantuan sosial ini. Jadi mungkin di sini bisa kita lihat dari pembahasannya, ini ya meningkatkan akses pendidikan berkualitas semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah ya, di mana ini juga menjelaskan tidak ada pembedaan dari latar belakang ekonomi teman-teman ya, di mana pendidikan ini memberikan peluang kesetaraan bagi semua warga negara dalam meningkatkan kemampuan mereka. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada suatu pernyataan teman-teman, di mana ini menanyakan mengenai eh, ciri-ciri pemerintahan saat diberlakukannya Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara nih 1950. Nah, di sini sudah ada poin pernyataan 1 sampai 5, di mana yang pertama ini berlakunya sistem kabinet parlementer, 2 presiden MPR tidak dapat diganggu-gugat, 3 menteri, 4 presiden tidak berhak membubarkan badan legislatif, dan 5 dilaksanakan pemilu. Nah, teman-teman mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa ditonton dulu nih materi mengenai Undang-Undang Dasar. Di situ sudah ada penjabaran mengenai konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, termasuk juga hmm, ciri-ciri pemerintahannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini mau nggak mau dalam penjabaran menjawab soalnya teman-teman, teman-teman dituntut tuh harus paham dan hafal juga nih setiap konstitusi ini ciri-cirinya apa saja, gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara ini, ciri-cirinya ini seperti sistemnya pada saat itu kabinet parlementer ya, tentunya di mana ini merupakan kabinet yang zaman konstitusi di mana pergantian kabinetnya paling banyak, yaitu sebanyak 7 kali. Kemudian presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Kemudian yang C, menteri-menteri bertanggung jawab. Yang E, presiden berhak membubarkan DPR asal dilaksanakan sidang ya pemilihan DPR dalam waktu 30 hari, dan yang E dilaksanakan pemilu yang pertama kali setelah kabinet Indonesia Merdeka gitu ya. Jadi jawabannya tentu yang berkaitan dengan pemilu dan sistem parlementer gitu ya teman-teman ya. Sehingga jawabannya yang C, 1, 3, dan 5. Selanjutnya ini juga pembahasan mengenai pokok pikiran lagi nih teman-teman ya. Jadi ini merupakan suatu gambaran ya, di mana materi mengenai Undang-Undang Dasar ini tidak hanya hafalan tentang pasal-pasal saja, tapi makna atau
pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu penjabarannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada soal mengenai Undang-Undang Dasar ini merupakan pegangan dan penyelenggaraan pemerintah termasuk dalam pembangunan nasional nih. Nah, berkaitan erat dengan pokok pikiran pertama ya, pada pembukaan ini menciptakan kerangka dari kerja nilai-nilai mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditanya hubungan antara pokok pikiran yang pertama ya, alinea pertama dengan pembangunan nasional apa gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya yaitu pembangunan nasional berdasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. Mungkin. Nah, yang B pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang C, keadilan sosial menjadi dasar keberhasilan pembangunan. Yang D, perumusan pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah. Yang E, perlunya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa dari pokok pikiran pertama yang kita tahu ini merupakan cerminan dari sila ketiga ya, sila ketiga, Pancasila ketiga di mana membutuhkan persatuan ya, persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia di mana jika kita kaitkan dengan pembangunan nasional tentunya butuh yang namanya persatuan teman-teman, di mana kita lihat di mana pilihan ini, pilihan dari A, B, C ini yang berkaitan dengan persatuan itu mana gitu ya. Jadi yang A dulu nih, pembangunan nasional berkekuatan spiritual ya. Tentunya spiritual ini termasuk sila pertama ya. Ya, sila pertama di mana sila pertama ini dan sila kedua ini diatur dalam pokok pikiran dalam alinea keempat. Selanjutnya, pelaksanaan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin bisa ya. Kemudian yang C, keadilan sosial. Nah, keadilan sosial juga ini merupakan alinea kedua ya, teman-teman ya. Kemudian yang D, perumusan musyawarah mufakat. Ini merupakan pembahasan di alinea ketiga. Yang E, kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga. Ini juga alinea satu, teman-teman. Jadi bisa kita pisahkan antara B dan E, gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, di mana di sini sudah dijelaskan dari pokok alinea satu, 2, 3, dan 4. Yang juga tentu teman-teman harus hafal nih tentang makna pokok pikiran dari setiap alinea itu apa saja, gitu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang E ya, teman-teman, di mana perlunya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara, gitu ya. Di mana eee, warga negara nih dalam pembangunan nasional tentunya perlu yang namanya kesadaran nih, bahwa harusnya setiap bangsa kita ini sadar teman-teman, punya kesadaran di mana pembangunan nasional tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Tentunya perlu yang namanya kesadaran dari masyarakat supaya eee, diterapkanlah sila ketiga itu persatuan Indonesia, di mana persatuan Indonesia ini mendukung namanya pembangunan nasional kita gitu ya, di mana pembangunan nasional merupakan aspek penting bagi bangsa kita ya. Ya, selanjutnya ya, untuk soal nomor 9 yaitu membahas mengenai pasal nih, hubungan pasal dengan implementasi atau dikaitkan dengan kasus-kasus gitu ya. Nah, di mana saya bacakan dari pasal 31 ini yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, di mana pertanyaan ini tantangan apa nih yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan, menjalankan pasal 31 ini, di mana khususnya diberlakukannya akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan di daerah pedesaan gitu ya. Yang A ini di mana semua anak-anak termasuk dari keluarga yang berasal miskin memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia. Kemudian yang B ini anak dari keluarga miskin daerah pedesaan mungkin menghadapi hambatan. Nah, kemudian yang C, pasal 31 hanya berlaku warga negara yang berasal dari keluarga kaya pewartaan. D, tidak relevan karena konteks pendidikan modern. Ya, E, pemerintah Indonesia telah sepenuhnya memenuhi hak akses pendidikan. Nah, jadi teman-teman, nah, pembahasannya mengenai soal nomor 9 ini, kita lihat dulu nih dalam soalnya, ditanya soal ini apa? Tantangan apa gitu ya? Tantangan apa? Jadi kira-kira dalam menjalankan konteks dari pasal 31 di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, tentunya memang setiap warga negara tuh berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kita tahu bahwa ada juga ya eh, daerah-daerah juga yang tidak yang terpencil, daerahnya jauh ya. Kemudian
daerahnya pelosok gitu ya, kita kan tahu juga tuh. Nah, itu mungkin tidak akan sama dengan daerah yang perkotaan, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini ditanya tantangan apa nih dalam menghadapi kasus ini, gitu ya. Di mana kita lihat dari pernyataan A, ini setiap anak-anak termasuk dari keluarga miskin di desaan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia. Nah, tentunya ini juga bukan ya teman-teman, di mana tentunya akan terjadi perbedaan nih antara pendidikan dari anak-anak keluarga miskin di pedesaan dengan pendidikan anak-anak di perkotaan. Tentunya jawaban A ini tidak tepat. Kemudian anak-anak dari keluarga miskin di daerah pedesaan mungkin menghadapi hambatan akses pendidikan seperti jarak, kurang sarana pendidikan, dan kualitas guru yang rendah. Nah, ini ya jawaban B ini yang tepat, di mana pastinya untuk daerah-daerah terpencil, daerah terpelosok, ini hambatannya pasti selalu mengenai jarak ya, jarak sekolahan yang jauh, kemudian sarana pendidikan yang kurang ya, bangkunya kurang. Nah, kemudian kualitas guru yang rendah, di mana guru-gurunya juga kurang, hanya sedikit, gurunya hanya itu-itu saja gitu ya, teman-teman. Sehingga kita lihat pembahasannya, yaitu ini ya, menjamin hak setiap warga negara. Nah, di sini ada faktor-faktornya seperti lokasi geografis. Nah, itu betul ya. Tingkat kemiskinan, kemudian di daerah pedesaan juga menghadapi hambatan pendidikan seperti jarak, ya, kemudian kurang syarat pendidikan dan kualitas guru yang mungkin rendah. Nah, sehingga jawabannya yang B. Langsung gitu ya, teman-teman ya. Langsung B. Nah, kemudian soal 10 nih. Soal nomor 10 ini ditanya mengenai implementasi lagi juga teman-teman. Implementasi dari pasal yang dikaitkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Di mana saya bacakan dulu, di Indonesia ini terdapat ketegangan sosial yang meningkat antara beberapa kelompok agama. Berarti kalau kita membahas agama, yaitu kita harus ingat dulu nih pasal yang berkaitan dengan agama. Nah, kemudian pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas sosial, politik. Nah, kita harus garis bawahi ya. Pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas sosial dan politik dengan menerapkan kebijakan yang membatasi hak-hak tertentu bagi anggota kelompok agama minoritas, seperti melarang mereka mendirikan sekolah-sekolah agama, ibadah. Nah, namun sejumlah kelompok yang minoritas ini memprotes kebijakan ini nih, kebijakan pemerintah di mana bahwa tindakan pemerintah ini melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan beragama, ya. Mereka berpendapat bahwa hak mereka dalam memeluk agama mereka masing-masing, tentunya ya hak-hak, kemerdekaan agama ini berhak untuk memeluk agama masing-masing beribadah sesuai keyakinan gitu ya teman-teman ya. Dimana kalau kita kaitkan dengan pasal ini tentunya merupakan pasal 28 ya, pasal 28E ya, pasal 28E ayat pertama di mana di situ berbunyi bahwa setiap warga negara ini berhak untuk eee, mendapatkan, memeluk agamanya ya, memeluk agama masing-masing ya, tentunya agamanya agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini pertanyaannya, eee, sebagai hakim ya, sebagai hakim atau pemutus, eee eee, perkara ya, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap keputusan pemerintah ini ya? Ya, ditanya gitu. Nah, ya A, hakim harus mendukung kebijakan pemerintah karena stabilitas sosial dan politik lebih penting daripada prinsip kemerdekaan beragama dan yang dijamin ya. Tentunya ya sebagai hakim ini kita harus bijaksana teman-teman, harus bijaksana dalam memutuskan suatu kasus atau perkara nih atau seperti kasus ini kebijakan pemerintah dengan hak kewajiban beragama ya kan. Jadi kita harus harus bijaksana. Kemudian hakim harus menyarankan anggota kelompok agama terhadap adaptasi kebijakan pemerintah dan nah tentu ini ini ya bertentangan dengan namanya kemerdekaan beragama, hak agama ya, hak asasi manusia dalam memeluk agama tentu ini bertentangan. Ini mungkin tidak ya teman-teman. Yang C, hakim harus menolak kebijakan pemerintah karena tindakan tersebut melanggar prinsip kemerdekaan beragama. Nah, ini mungkin bisa juga ya teman-teman ya. Bisa juga. Kemudian yang E, hakim harus mempertimbangkan tindakan pemerintah dengan cermat, mengukur potensi ancaman terhadap stabilitas sosial, serta memeriksa apakah ada alternatif. Nah, ini mungkin bisa juga teman-teman ya, karena hakim ini di sini bijaksana nih, di mana hakim tidak memberatkan dari kekuasaan pemerintah dan hakim juga tidak memberatkan dari hak untuk beragama. Jadi seimbang nih. Kemudian dicari alternatif, apakah ada alternatif nih dari kebijakan yang dari pemerintah ini. Kemudian hakim seharusnya memberikan keputusan berdasarkan agama sendiri, menilai bahwa
agama mayoritas yang paling benar. Tentunya ini bukan ya teman-teman ya. Jadi jawaban ini agama mayoritas paling benar, tentunya ini bertentangan juga. Jadi antara D dan eh, D dan ini ya C ya teman-teman ya. Nah, baik kita bisa lihat pembahasannya. Nah, di sini teman-teman ya, dalam kasus seperti ini, sebagai seorang hakim seharusnya mempertimbangkan nih keseimbangan antara prinsip-prinsip kemerdekaan beragama yang dijamin pada pasal 29 ayat 2 ya, 28 juga teman-teman ya, 28 juga 28E ayat 1 di mana membahas mengenai kebebasan beragama dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial politik. Nah, hakim harus lebih memeriksa apakah ada alternatif kebijakan yang lebih memadai untuk mencapai tujuan tersebut tanpa melanggar hak asasi manusia. Tentu berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman di sini, karena di sini pilihan D ini hakim ini bijaksana teman-teman, tidak memberatkan pemerintah dan tidak memberatkan juga kaum minoritas. Jadi dicari jalan tengahnya nih, tidak 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 menentukan perkara langsung gitu saja ya, tapi dicari jalan tengahnya gitu teman-teman. Nah, baik teman-teman ya, itu jadi eh, sedikit pembahasan ya mengenai soal-soal Undang-Undang Dasar. Semoga bisa membantu teman-teman semua mempunyai bayangan-bayangan bahwa soal-soal undang-undang ini tidak hanya menghafal pasal saja, tapi bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, terkait kasus-kasus terkini, kemudian pokok pikiran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Teman-teman, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.